Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 2 untuk uji kompetensi 2. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya dan jangan lupa like dan share. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 6. Untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 5, adik-adik silakan lihat di part 1. Untuk linknya silakan lihat di kolom deskripsi. Oke, di sini kita sudah ada soal yang nomor 6. Muatan listrik sebesar 30 kolom berada pada potensial sebesar 2 dikali 10 pangkat 6 volt. Berarti yang ini adalah V1. Besar usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik ke titik yang memiliki potensial segini ya, 1,2 dikali 10 pangkat 7 volt itu berapa. Nah, artinya yang ditanyain adalah berapa besar dari usahanya atau berapa nilai dari W. Oke, langsung aja untuk menghitung nilai W-nya atau usaha. Di sini kita gunakan persamaan dari W sama dengan Q dikali V2 dikurang V1. Langsung aja masukin Q-nya 30 kolom, V2-nya yang ini kan dia 1,2 dikali 10 pangkat 7, sementara V1-nya adalah 2 dikali 10 pangkat 6. Nah, karena mereka memiliki pangkat yang berbeda, sehingga harus kita ubah salah satunya. Nah, di sini saya memilih untuk mengubah yang 1,2 dikali 10 pangkat 7 menjadi 12 dikali 10 pangkat 6, yang ini. Nah, setelah diubah, langsung aja kamu tinggal masukin V2-nya 12 dikali 10 pangkat 6, V1-nya 2 dikali 10 pangkat 6. Nah, karena dia udah sama-sama 10 pangkat 6, tinggal ditulis ulang aja, tinggal di copy paste. Kemudian yang 12 dan minus 2-nya tinggal dikurangin, dapatnya adalah 10. Langkah selanjutnya kamu tinggal kali aja. 30 ya, kamu kali dengan 10 itu adalah 300. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 6. Nah, 300 itu adalah 10 pangkat 2. Artinya jawabannya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 Joule. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan konduktor 2 keping sejajar yang dihubungkan dengan sumber tegangan 360 volt. Kedua keping berada dalam vakum. Jika titik C berada 3 cm dari titik B, nilai beda potensialnya adalah, berarti yang ditanyakan adalah berapa beda potensial yang terjadi pada titik B dan C atau yang kita sebut sebagai VBC. Nah, di mana titik C ini berjarak 3 cm dari titik B, artinya dia berada di tengah-tengah. Anggap aja misalnya di sini ya. Ini 3 cm. Oke. Nah, untuk langkah menghitung nilai dari beda potensial pada titik BC, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai medan listrik yang terdapat pada titik A dan B atau yang berada pada keping sejajar. Oke ya, langsung aja kita hitung berapa nilai dari medan listriknya. Nah, untuk menghitungnya di sini kita gunakan persamaan dari E sama dengan V dibagi D, di mana V-nya adalah 360 volt atau sumber tegangannya. Kemudian D di sini adalah jarak di antara dua buah keping, yaitu 6 cm. Nah, di sini karena dia satuannya masih dalam cm, harus kita ubah ke meter. Artinya kita kalikan dengan 10 pangkat minus 2. Selanjutnya tinggal kamu bagi aja. 36 dibagi 6 itu adalah 6 ya. Kemudian kan di sini sisanya 60 ya, atau gini aja deh. 36 bagi 6 kan 6 ya. Berarti 6 dan 0 sisanya 60 dibagi dengan 10 minus 2. Nah, si minus 2 ini ya, atau 10 pangkat minus 2, itu dia kalau pindah ke atas jadinya pangkatnya positif. Artinya ini sama aja dengan 60 dikali 100. Makanya jawabannya adalah 6000 untuk nilai dari medan listriknya.
Nah, setelah kita dapetin nilai dari medan listriknya, kita bakalan ngitung berapa nilai dari potensial yang terdapat pada titik B dan C. Nah, langsung aja untuk menghitungnya kita gunakan persamaan dari E dikali dengan D. E-nya 6000, sementara D itu adalah jarak dari titik B dengan titik C, yaitu 3 cm atau 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Di sini langsung aja kamu kaliin 6 dikali dengan 3 berarti 18. Kemudian yang ini berarti 10 pangkat 2 ya. Sementara yang ini adalah dikali 10 minus 2. Nah, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 2 itu adalah 10 pangkat 1. Artinya 18 dikali 10 pangkat 1 adalah 180. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 8. Titik P, Q, dan R terletak pada suatu garis dengan PQ-nya 2 meter dan GR-nya 3 meter. Pada masing-masing titik terdapat muatan 2 mikrokolom, 3 mikrokolom, dan negatif 5 mikrokolom. Energi potensial listrik pada muatan R berapa? Nah, untuk menghitung berapa energi potensial pada titik R atau pada muatan R, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari energi potensial yang terdapat pada titik P dan titik R dijumlah dengan energi potensial yang terdapat pada titik Q dan titik R. Oke ya, langsung aja kita masuk ke persamaannya. Untuk yang EPPR, persamaannya adalah K dikali QP dikali QR dibagi dengan RPR, sementara yang energi potensial pada QR kita gunakan persamaan K QR dibagi dengan RQR. Langkah yang selanjutnya kita tinggal masukin aja masing-masing nilainya. Nilai K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. QP-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom ya, karena di sini dia masih mikrokolom. Kemudian dikalikan dengan QR-nya negatif 5 dikali 10 pangkat minus 6 dan dibagi dengan RPR-nya, yaitu 2 meter tambah 3 meter, jadinya adalah 5 meter. Kemudian di sini saya mau ngasih tahu dulu ya adik-adik, ada kesalahan. Harusnya di sini ada tanda plus. Ya, ada tanda tambahnya. Nah, setelah itu baru kita tinggal masukin nilai yang ini. K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, Q-nya 3 dikali 10 pangkat minus 6, kemudian QR-nya adalah negatif 5 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian RQR-nya adalah 3 meter. Nah, selanjutnya kamu tinggal hitung aja bagian yang sebelah sini. Nah, untuk caranya adalah kamu tinggal coret aja 5 dengan 5, kemudian tinggal kamu kaliin 9 dikali 2 dikali minus 1, dapatnya adalah minus 18. Kemudian minus 6 ya, 10 pangkat minus 6 dikali dengan 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat min 12 ya, dikali dengan 10 pangkat 9 berarti 10 pangkat min 3. Kemudian kita hitung yang ini. Caranya juga sama, kita coret yang sama, yaitu 3 dengan 3 dicoret. Kemudian dikaliin aja sisanya, yaitu 9 dengan negatif 5, berarti negatif 45. Kemudian tinggal kamu kaliin aja yang 10 pangkat 9, 10 min 6, dan 10 min 6, dapatnya adalah 10 min 3. Nah, karena dia sama-sama 10 min 3, berarti tinggal ditulis ulang aja. Dan kamu tinggal jumlahin aja ya, negatif 18 dengan negatif 45, dapatnya adalah negatif 63 dikali 10 pangkat minus 3 joule atau negatif 63 milijoule. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Titik A dan B berjarak 9 cm di antara A dan B terletak titik C. Berarti kita coba gambar dulu ya adik-adik. Ini ada titik A, ini ada titik B. Jarak mereka itu adalah 9 cm. Oke, 9 cm. Kemudian ada titik C yang jaraknya 3 cm dari A. Anggap aja di sini ya. Ini jaraknya adalah 3 cm. Titik A diberi muatan 5 mikrokolom, berarti ini QA. B-nya 10, berarti ini QB. Kita hapus dulu ya. Besar K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9.
Yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik C. Berarti berapa nilai dari VC-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari VC, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai potensial listrik yang di titik A dan di titik B. Setelahnya baru kita jumlahkan. Langsung aja kita hitung nilai dari VA, yaitu menggunakan persamaan dari KQA dibagi dengan RAC, di mana K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9, QA-nya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, kemudian RAC-nya adalah 3 cm, atau 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian tinggal kamu bagi aja nih 9 dengan 3 dibagi 9 bagi 3, atau saya pakai warna lain ya biar biar enak aja. Nah, ini saya bagi 9 dengan 3, berarti kan dapatnya 3 dikali 5 berarti 15 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 minus 6 berarti 10 pangkat 3. Kemudian dibagi dengan 10 minus 2, artinya 10 pangkat 5. Nah, jawabannya bisa 15 kok dikali 10 pangkat 5 volt, atau juga bisa diubah menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 6 volt. Oke, kita hapus dulu. Yang B-nya saya hapus juga dulu ya adik-adik, biar lebih jelas. Nah, B-nya saya taruh di sini aja. Nah, untuk menghitung VB-nya, kita gunain juga persamaan dari KQB dibagi dengan RBC. Masukin K-nya 9 dikali 10 pangkat 9, QB-nya 10 mikrokolom, berarti 10 dikali 10 minus 6 kolom, atau juga bisa ditulis 10 pangkat minus 5 kolom. Kemudian masukin RBC-nya, RBC-nya berarti 6 cm ya, karena kan dari sini ke sini 9, dari sini ke sini 3, artinya B ke C adalah 6, yaitu 9 dikurang 3. 6 cm itu sama aja dengan 6 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kamu tinggal bagi aja 9 dengan 6 berarti 1,5, kemudian tinggal hitung aja 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 5 berarti 10 pangkat 4, kemudian dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Nah, dapatnya adalah 10 pangkat 6. Kemudian tinggal dijumlahin ya. Nah, untuk lengkapnya saya tulis di sini. 1,5 dikali 10 pangkat 6 10 pangkat 6 ditambah VB-nya juga sama ya, 1,5 dikali 10 pangkat 6. Karena mereka punya pangkat yang sama-sama 10 pangkat 6, berarti tinggal ditulis aja. Kemudian kamu jumlahin 1,5 dengan 1,5 itu adalah 3. Nah, sehingga diperoleh hasil VB-nya sebesar 3 dikali 10 pangkat 6 volt. Kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Bola konduktor memiliki muatan listrik sebesar 100 mikrokolom. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat dulu ya pernyataannya, kita zoom dulu deh. Pernyataan yang pertama, titik T memiliki potensial listrik terbesar. Oh, jelas ini salah ya. Kenapa? Karena kalau semakin besar jaraknya ya, atau semakin besar R-nya dari pusat, maka akan semakin kecil nilai dari potensialnya, sehingga jawaban yang A ini salah. Kalau yang B, titik S dan T memiliki potensial listrik yang sama besar. S di sini ya, OT di sini enggak sama. Karena untuk nilai potensial yang sama, itu berada di pusat dan di permukaan, atau bahasa lainnya di titik P dan titik R. Artinya ya, kalau kita lihat option yang C ini benar. Kenapa? Karena
titik B dan R itu memiliki potensial listrik yang sama. Oke ya, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.